Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulullah wa ala alihi wa man sahiba wa tabawal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alimna uluman tanfa'una fid dunya wal ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'alullah ta'ala al-ayyamunna bifadlihi wa karami wa judih wa ilmin nafi wal amal salih wa ja'alana jama'an hadha jam'an mahkuman mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tajal bina wa la ma'ana syaqiyan wa mahruman. Wa ba'd, ila sadil kiram al-Ustaz Anas Ma'ruf hafizahullah yang sama-sama kita hormati, ila ikhwanuna as-sahabah di hadil makan mubarakah wa ila sadidah madrasah ibtidaiyah di tahfidzul Quran Al-Hikam Surakarta yang kami hormati pula, dan wabil khusus ila sahibul hajah Mas Danar dan Ustazah Dita yang hari ini sama-sama kita juga bergembira turut berbahagia atas anugerah yang Allah berikan, di mana Mas Danari dikasih momongan yang kedua. Ya, tentu ini nikmat yang luar biasa, nikmat ya mungkin makanan yang terlezat yang kita pernah rasakan. Alhamdulillah di malam hari ini di tempat yang paling mulia, Abdul Bilad ilallah masajidua. Ya, baik-baik tempat itu adalah masjid Allah, dan ini luar biasa dengan desain aksesoris yang sangat nyaman. Di kanan kirinya ini gambaran surga, ya. air mengalir, masya Allah, suasana sangat hikmat. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya di malam hari ini. Sama-sama kita ikut ya berbahagia, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada Mas Danar ini yang diberi momongan yang kedua. Barakallahu laka fihi. Semoga Allah memberikan anak ini keberkahan untuk panjenengan, dan juga wabarakatuhu barakatiyah, dan mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang baron, yang berbakti, yang baik juga bertakwa. Ini harapan kita bersama, dan semoga menjadi penerus untuk kejayaan Islam, ya. Karena sungguh kita tidak diperbolehkan untuk sendiri, ya. Jadi ini sebuah anugerah. Kita orang kalau sudah berkeluarga itu mendapatkan keturunan. Sedangkan yang belum berketurunan karena belum nikah dan cepat gitu kalau sudah waktunya gitu. Yang belum diberi momongan itu juga kita diajarkan satu doa dari Nabi Zakaria yang di surat Al-Anbiya ayat 89 sambil usaha dan ikhtiar, Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku ini sendirian tanpa keturunan. Dan tidak boleh juga kita sendiri tanpa menikah, juga haram, ya. Kalau memang sudah waktunya itu bagian dari sunnah, ya. Tidak usah dilinding kalau memang sudah waktunya, kecuali pilihannya sing angel, ya, itu apa gitu ya. Kemauan ada tapi wah pilihannya angel, belum itu. Tapi jodoh itu pasti akan diberi, ya. Hanya kesungguhannya harus dicari. Nah, kalau mau cerita atau ewo gitu ya, tanya setan itu. Saya itu 11 kali, dengan bayangkan, saya itu ta'aruf 11 kali. Sampai saya itu dijuluki teman-teman Salama itu saat itu, karena teman saya Mas Husain itu hanya 2 kali dan dapat, ya. Mas Sandi sekali dapat perbedaan, ya. Kemudian beberapa teman itu Mas Sartono, ya Allah, kok jangan. Rencana ta'aruf ternyata di sana itu sudah langsung dirabek, bayangkan itu. Dapat Ustaz Almu itu, coba bayangkan. Jadi tujuannya gawa gelang apa sudah siap itu, Mas. Karena Bogor tur poso mirip, jadi pagi tembungan tidak ada makan-makan karena pas puasa, tapi termentok. Mas Sartono itu nikahnya pas poso itu, jadi ya tidak ada makanan apa-apa, tapi kita pulang terbuka di perjalanan. Nah, ini sedikit cerita. Maka di sini saya tidak panjang lebar, tentu ya lewat wali masa tasmiyah wal aqiqah Mas Danar. Pertama
Saya tunjukkan kepada saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian tentunya yang sudah berkeluarga, di antara salah satu kewajiban orang tua itu adalah ayyuhsina ismahu, ya, memberikan nama yang terbaik. Nah, ini salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya, dan ini anak juga menjadi bagian haknya memberikan nama yang baik. Meskipun terkadang wis dikai jeneng apa kok delalai realitanya kok tidak sesuai. Di jeneng ke alim delalai malah bejijak. Kan ada juga jeneng ke alim, jeneng ke soleh, alim soleh. Tapi lu kok kayak mana itu? Ada dinamakan Jamilah, itu jenenge ayu, kok jenenge Jamilah ora ayu. Jamil bagus, tapi kok tidak bagus. Itu masih lebih baik daripada dijenenge Ju'lun. Ju'lun itu wawung, hewan yang makan kelapa itu. Nah, itu ada kisahnya itu ketika di zaman Khalifatus Tsani, ya, Umar bin Khattab, ada orang tua lapor, ya Amirul Mukminin, kayaknya anak saya itu ya Allah sudah jengkel kayak bikin rambut brodol itu, susah diatur. Wah, akhirnya anaknya dipanggil beliau Amirul Mukminin. Nah, apa benar ini ada laporan dari orang tua kamu begini dan begitu? Wah, Amirul Mukminin, bolehkah saya juga menyatakan sesuatu sebelum engkau menyalahkan saya? Ya. Yang pertama, bapak saya ini tidak memberi saya nama yang baik. Saya diberi nama Ju'lun. Ju'lun itu wawung yang suka makan di kelapa itu. Coba bayangkan, namanya wawung. Yang kedua, bapak saya itu tidak pintar milih istri. Yang mencarikan ibu saya itu ibu yang, ini bukan bermaksud yang ngelek-ngelek ibunya, tapi ini sebagai sebuah evaluasi. Saya itu, ibu saya itu ya, jadi ibunya itu seorang Zindi. Yunus itu daerah pesisir tepi Sungai Nil, ya, daerah perbatasan Sudan itu. Jadi wanitanya hitam-hitam tuh ya, intelektualnya rendah, pendidikannya rendah. Akhirnya ya ketika punya anak ya dia tidak bisa maksimal untuk mendidiknya. Jadi termasuk dia juga tidak mendapatkan pendidikan yang sepenuhnya gitu. Kemudian yang ketiga, dia juga menyatakan bapak saya tidak pernah mengajarkan saya tentang Islam, tentang ya, Allah, tentang Rasul, tidak pernah. Nah, ini sebuah gambaran kepada kita ya, pentingnya kita ini sebagai orang tua memperhatikan betul tentang urusan ya, dari mulai memberikan nama yang baik. Karena pendidikan ini penting. Bahkan dalam satu doa iqah itu kan doanya adalah wa yarzuqhu ilman nafi'an. Wa yarzuqhu ilman nafi'an yunji. Ya Allah, berikanlah keberkahan, anugerah anak ini ilmu yang bermanfaat dan menyelamatkan. Nah, ini kan berarti hubungannya dengan pendidikan ya. Maka nanti mas-mas ini masuk Mas Agung ini kan tombol pulang padahal bagus loh, tapi uangnya ada nyarikan 3 kali itu. Padahal ceweknya itu S2 semua loh, saya carikan itu. Dosen Pratama Mulia, yo rungkelem itu. Satunya teman saya sendiri, dosen bahasa Arab. Kemudian yang ketiga dosen bahasa Inggris tuh. Yang keempat itu dosen matematika enggak salah. Tapi sepakat lewat nawari repot. Sing digoleki sing piye gitu ya. Ya mungkin ya tidak salah, boleh memang sing perfect ya itu ya. Ayu, putih, hafidzah mungkin ya. Dokter ya mungkin gitu. Karena mencarikan ibu yang terbaik ya itu ya. Ini ya jangan langan nih Mas Agung ya. Apa nih itu ya. Nanti bisa kena karma itu. Kita bilang ini kok ganti barang awet dia seneng, dia ya seneng nih kalau dia orang awet dia. Ini sebuah pengalaman ya. Karena saya itu sudah, jadi alhamdulillah saya itu taruh 11 kali, 12 baru dapat itu. Coba bayangkan. Tapi saya ketika jodohkan sukses semuanya, sekali jadi sekali jadi. Karena kalau yang putrinya itu mau bantah apa, tak tanda isi. Karena saya hafal itu. Karena itu ilmu ini tadi, sebelah juga, oh ini jawabannya ini, alasannya ini, tak pelajari semuanya ini. Jadi raiso Indo itu. Jadi saya kalau nyarikan itu ya, sing bener-bener detail itu ya. Tapi jalan musim piye, tentukan kulitnya piye sampai detail. Kok ndak Indo itu, wes itu ngono, di Indo menarik boleh gila. Ya ini kembali kepada pendidikan. Jadi di situ ilmu itu penting. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita
alimu auladakum bisalasatin khisal. Di antara kewajiban orang tua itu ya adalah memberikan pendidikan yang layak, karena nanti kalau orang tua ini dia tanpa desain, tanpa perencanaan ya, seperti ya, layaknya secara orang umum itu, nanti kalau sampai kita keliru mendidik itu bisa jadi dosa jariah. Jadi dosa jariah. Tapi kalau kita itu benar dalam mendidik, nanti bisa menjadi amal jariah kita terus berkelanjutan. Maka ajarkan kepada anak-anak kan yang pertama hubbullah wa nabiyukum. Cintakan kepada anak-anak kalian Allah dan juga nabinya. Pertama kali yang harus kita prioritaskan. Dan sebaliknya dikenalkan ya apa itu Naruto atau apa itu. Ya cerita-cerita apalagi itu Doraemon itu piye. Bapaknya nyambut gaya, anaknya sepai TV, setel ya gimana itu? Bagaimana itu nanti mengenal Allah, mengenal nabinya kalau kayak gitu. Kalau tidur ya tidak pernah didekati, tidak pernah diceritain tentang kisah-kisah ya, nabi, ya, mengenalkan nabi, orang-orang terbaik. Ya. Nah maka ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, mengajarkan kepada anak kita ini ya, Allah, mengenalkan Rasulnya. Yang kedua wa hubbu ahli baiti. Ya, dikenalkan untuk mencintai ahli baitnya. Yang ini saat ini agak ramai juga ya tentang apa ini Habib itu, apakah itu betul ahli bait atau enggak. Ya, yang jelas kalau memang itu kesalahan dari apa personalnya ya monggo ya, tapi yang jelas terhadap ahlul bait betul kita harus mencintainya. Bahkan dalam salah satu riwayat dalam sirah itu ketika gunung Uhud itu goyang itu, coba Nabi saat itu bersama Abu Al-Siddiq radhiyallahu dan juga Umar bin Khattab, beliau hanya sampaikan kepada gunung Uhud, uskut, diam kamu wahai gunung, fa'alaika Muhammad, fa'alaika Nabi wasiddiq wasyahadah. Karena di atasmu ada Nabi, ada orang yang siddiq, yaitu sahabat Abu Bakar, orang paling jujur. Yang ketiga ada syahadah, yang dia nanti di akhirnya akan mendapatkan mati syahid, yaitu Umar bin Khattab. Langsung menang itu gunung Uhud. Coba, ini orang-orang manusia pilihan yang tentu keturunannya harus kita muliakan. Tapi kecuali yang ngaku-ngaku ya, ngaku-ngaku keturunan Nabi ya itu beda bab itu. Tapi kalau mau betul-betul keturunan ya tentu kita muliakan siapa saja di antara mereka yang menjadi bagian dari keluarga Nabi. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu qiraatul Quran atau mengajarkan Al-Quran, menanamkan Al-Quran kepada anak-anak kita ya. Dalam riwayat Bukhari disebutkan man ta'allama Al-Quran, siapa yang dia belajar Al-Quran wa huwa fantasib, sejak usia belia, usia muda, khallatallahu lahmi wa dami, maka Allah akan satukan daging dan darahnya dengan Al-Quran. Kadang kita ini masih ngobong ya, di era yang saya jalan, mungkin di era saya dulu nyari susah, sekolah-sekolah TAP itu tidak ada, TAP tidak ada katanya. Saya sama beliau ini kan, itu beliau kakak saya, seumuran kakak saya, selisihnya 4 tahun saya sama beliau, tua beliau. Tapi apalagi di zaman itu, zaman saya itu tidak ada itu. Tahun berapa itu sekolah TAP itu tahun berapa? Adanya sekolah-sekolah berbasis Quran itu tahun berapa? Itu berapa? Tahun berapa gitu? Beranak pinak ayat jamur itu kan belum lama ya, mungkin sekitar 6 tahun yang lalu misalkan. Al-Hikam itu berdiri 2016. Beliau ini yang selaku ketua yayasan di Al-Hikam. Beliau yang awal-awal dulu merintis itu mengenalkan di dulu namanya apa namanya itu? Al-Fatah dulu, Al-Fatah sebelum Quranic School itu Dewan Dakwah itu namanya dulu Al-Fatah. Beliau ngajak Ustaz Roji ke sana untuk memperkenalkan terus gimana konsepnya gitu. Ya, itu berarti kan berarti 2015-an baru di era itu. Kemudian merebak ya, alhamdulillah kesadaran umat, bahkan sampai hari ini ya belum ada sekolah-sekolah Quran yang tutup, kecuali ada ketutup ada itu karena kasus ya itu. Tapi kalau secara umum itu masya Allah luar biasa, artinya masih
diminati. Kesadarannya umat itu masih kuat. Ya, alhamdulillah. Ya. Alikam ini berarti kan misalkan aja 2016 ini sudah 2025. Ternyata ya jadi politik. Iya ngobrol ini. Ternyata masih eksis ya, alhamdulillah masih dipercaya oleh umat, dan kita berusaha memang ingin menjadi bagian berhikmah untuk bisa menjadikan generasi-generasi ini sebagai ahlul Quran. Ya, karena ini penting bagi kita. Ya, dan di antara salah satu nasihat ya, yang diberikan Nabi kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau meminta nasihat kepada beliau, yang disilahkan dicek di kitabnya Sulaiman Az-Zadi At-Tabarani, kitabnya Makarimul Akhlaq halaman 110. Di sana dikutipkan ada satu hadis yang isinya nasihat Nabi kepada sahabat Abu Dzar. Ya. Di antara nasihatnya adalah, wahai Abu Dzar, ala usika bitaqwa fa innahu ra'su amri kullah. Wa alaika ya Abu Dzar bi tilawatil Quran wa bidzikrillah. Jadi pentingnya untuk kita menanamkan kepada anak-anak kita ini urusan Al-Quran sejak dini. Ya. Karena memang berat ya di zaman fitnah ini ya, untuk bisa menanamkan anak itu betul adab yang baik. Jadi saya baca di hadis kalau tidak salah ya, bahasanya mana ala walidun waladan. Tidak ada hadiah yang paling indah yang diberikan orang tua, ada di Sahih Bukhari itu kalau tidak salahnya, di riwayat Bukhari. Bahasanya mana hala, kata Nabi, mana hala walidun waladan. Bahasanya tidak ada hadiah yang terindah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Kata Nabi SAW adalah ya, yaitu afdalu adabil hasan, yaitu menanamkan adab yang baik kepada anak. Itu hadiah terbaik. Ya, maka kalau kita bisa memberikan porsi ini, maka itu akan menjadi amal jariah kita. Sebaliknya kalau kita ya nunsewu hanya sekedar memenuhi kewajiban orang tua, ngasih makan, ngasih ya pokoknya yang dia inginkan dalam perkara-perkaranya dunia, maka itu akan bisa menjadi dosa jariah. Nah, maka ini menjadi perhatian kita semuanya ya, maka lewat forum ini, lewat acara ini ya, semoga kita sama-sama bisa merenungi ya, kita sebagai orang tua, tentunya juga yang belum jadi orang tua ya, ini juga bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya, karena sebelum menikah itu kan harus ada desain ya, harus ada desain ya. Kalau Anda ingin mendapatkan bibit-bibit yang baik, maka pilihkan ya, pasangan yang terbaik gitu. Pilihkan pasangan yang terbaik. Nanti dibuka di surat Ar-Ra'd ayat 23 24. Gimana itu? Jannatu adn yadkhuluna. Surga Aden itu yang mereka memasukinya man sholaha abai wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang masuk ya, di mana mereka memasukinya surga Aden itu nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin, dan malaikat itu mereka memasukinya kemudian mengucapkan kepada mereka salamun alaihim bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Keselamatan, kesejahteraan atas kalian karena bima sabartum, karena kesabaran kalian. Nah, ini artinya dituntut dalam sebuah pendidikan ya, utamanya keluarga ini, yaitu kesabaran yang maksimal. Termasuk kita ini dalam urusan sholat ini penting sekali, karena urusan sholat kalau kita lihat di surat Toha ayat 132 ini jangan pernah kita remehkan, karena ini ada hubungannya dengan rezeki kita. Wa'mur ahlaka bisolat, perintahkan kepada keluargamu untuk menegakkan sholat. Kok angel bojone dikandani saya angel, sholat di angel-angelan, anaknya saya meneh. Ini yang paling besar. Anaknya usia berapa nih? Yang paling berapa? Ini paling besar usianya berapa? Putra dua. Ada yang SMA? Ada ya? Terus gampang apa?
Sholatnya ngoyak-ngoyak ukur mapan nih Pak. Sudah mapan. Alhamdulillah, ini karena orang tuanya baik. Kalau orang tuanya tidak baik pasti susah ya. Maka itu salah satu trik kalau kita ini ingin mendapatkan ini salah satu keturunan dapat momongan itu kata Nabi al-birusa birun hukum tabar hukum abuna hukum ya. Ini jadi tadi salah satu kalau kita ingin mendapatkan keturunan doa Nabi Zakaria tadi. Yang kedua salah satunya adalah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, itu menjadi bagian wasilah akan mendapatkan keturunan. Jadi anak sing berbakti karo wong tua, nanti anak itu juga akan sebaliknya akan menjadikan bakti kepada orang tuanya. Orang tua anak berbakti kepada orang tuanya, maka nanti si anak ini juga akan mendapatkan bagian dari kemudahan mendapatkan keturunan. Kita baca di literatur seperti itu. Ya. Kembali kepada persoalan tadi, wa qul ahlaka bisurah wa anan fastabir alaika, maka sabar. La nas'aluha rizqan, la nas'aluka rizqan, kata Allah, kami tidak minta rezeki kepada wahai manusia. Ya, wa nahnu narzuquka, kami yang memberikan rezeki. Itu ada yang hubungannya antara ngoyak-ngoyak sholat dengan rezeki kita. Bahkan termasuk kita taklim, sekalian ya. Jadi dengan melazimi thalabul ilmi itu bagian dari apa? Dibukakannya urusan rezeki kita. Nanti silahkan dilihat riwayat Abu Hanifah dari Nabi SAW, man tafaqaha fi dinillah, siapa yang dia bertafakur, dia belajar betul dalam urusan agama ini, agama Allah ini, kafallahu, Allah akan cukupkan ya urusan dunia ini, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki yang tanpa dia sangka-sangka. Itulah ada hubungan. Nanti silahkan baca lagi di Riyadhus Shalihin di bab terakhir bab 4. Nanti di situ ada protes seorang kakak, berarti yang kakaknya itu mati-matian bekerja untuk membiayai adiknya. Adiknya mau sinau terus belajar sama Nabi itu. Suatu ketika dia protes, wah enak bener ya Rasulullah, adik saya mau tengok-tengok sinau, saya mati-matian batik tulang kemeringat, biaya dia enak, dia tengok-tengok hanya majlis. Apa kata Nabi? Ketahuilah, banyak rezeki yang kamu dapatnya tidak semuanya berasal dari kamu, tapi dari apa? Dari wasilah adikmu yang dia belajar. Maka kita Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita membayar anak kita ya sudah kecil-kecil itu. Kadang kita susah itu, pengen anak apik bayarannya mandek gitu. Ada yang sampai ya banyak sekali itu ya. Padahal itu bagian dari ikhlas ya, kezaliman. Ya kalau kita memang tidak punya ya tidak apa-apa. Tapi kalau punya ya harusnya diutamakan itu, karena ya guru-guru itu juga manusia, dia juga butuh ya banyak meninggalkan waktu. Lah kalau gitu ya nanti satana sing ngumpetin keyayasannya dia, sing belanjanya itu ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini ya alhamdulillah kita masih eksis dan belum pernah terlambat gajian. Misalnya Masya Allah, belum pernah terlambat gajian. Tanggal siji bahkan belum tanggal 1 sudah wis transfer itu langsung ting 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 gitu. Nah saya ya ting 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 ini ya saya sudah sakit. Ting 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 ini sudah ada plotnya waktu ini pondok kono kayak gini. Wes habis, tidak apa-apa. Ya, itu bagian dari investasi kita. Kalau anak kita nanti masalah dia jadi anak yang soleh, maka investasi kita. Apa yang mau kita harapkan setelah kematian itu? Kecuali apa? Investasi itu anak-anak kita ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah ya, ini sedikit tidak panjang lebar karena waktu. Ini sudah ada ustadzah juga kalau nanti pemalaman, karena ini nanti yang inti itu ya, yang amis-amis itu juga bagian dari penyempurnaan. Kita mendoakan beliau Mas Dana supaya ya mendapat keberkahan dengan omongan ini ya, semoga anaknya juga menjadi anak yang soleh, yang taat kepada orang tuanya, memberikan keberkahan kepada orang tuanya, keluarganya, dan kita semuanya dari anak ini semoga betul-betul menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Rabbana hab lana wa yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini di surat Al-Furqan ya, yang terakhir ketika mengawali dengan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam walladzina yabituna ila
sujud dan seterusnya. Itu nanti di akhirat ada kalimat doa itu, wa yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini menarik, dan saya tutup nanti yang dibaca Ustaz Anas di surat Fussilat, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin adzim. Dan bahasanya sifat-sifat yang baik ya itu akan dikumpulkan oleh Allah karena di antaranya orang-orang yang terus bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin adzim. Dan tidaklah akan mendapatkan kebaikan kecuali keberuntungan yang lain kecuali orang yang terus bersabar dalam kebaikan. Jadi mahasiswa muslimin alhamdulillah semua, semoga kita semuanya bisa selalu dipersatukan hati-hati kita. Alhamdulillah di kesempatan ini kami diberi waktu, diberi kesempatan saat anak untuk bisa bersilaturahmi. Semoga juga Allah persatukan kita semuanya dalam keimanan dan disatukan di surganya kelak, dan dipertemukan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW di surganya kelak. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqataka nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan, tidak panjang lebar, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allahumma ghadina bil ilmi, ya Allah kayakan kami dengan ilmu, wa zayyinna bil hilm, dan hiasi kami dengan adab yang baik, sopan santun yang baik, wa akramna bil taqwa, muliakan kami ini dengan ketakwaan, wa jamilna wal afiyah, dan baguskan kami ini, berikan kami kebaikan dan juga keselamatan, wa ahsin ufana fala yuzina fid dunya wal akhirah, rabbana hab lana wa hab lana min amalin shalih wa ilmin nafi' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana wa hadani Allah wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.